Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun kalian berada. Kali ini saya ingin membahas mengenai tematik yang sudah biasa bagi kita, yaitu karma pala. Mengapa ini saya kembali ulas dan barangkali wacana-wacana mengenai karma pala sudah juga diulas oleh banyak orang. Tapi menurut saya ini tetap menjadi hal yang penting. Saya ingin mengutip satu seloka Sarasamuscaya yang menyatakan, apan iking dadi wong utama juga ya. Nimitating mangkana wenang ya tumulung awaknya saking sangsara. Maka sadanang subo karma inganing kota maning dadi wong ike. Artinya menjelma menjadi manusia itu sungguh utama, sebab karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara dengan cara berbuat baik. Demikianlah keuntungannya menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, saya ingin menegaskan dengan sebuah cerita yang terjadi non jauh di sana. Pada suatu malam, seorang petani di Skotlandia sana mendengar jeritan di belakang rumahnya. Dengan serta-merta dia lari melihat dan dia menemukan ada seorang anak laki-laki yang terjebak dalam lumpur hidup. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil tali, melemparkannya, menarik sehingga anak lelaki itu selamat. Keesokan harinya, petani itu kedatangan anak yang ditolongnya kemarin bersama orang tuanya, seorang saudagar kaya. Dia ingin berterima kasih tentu dan juga menawarkan berbagai hadiah materi. Dengan sangat halus, petani itu menolak. Maaf Tuan, kami menolong itu bukan dengan maksud memperoleh imbalan berupa materi. Kami menolong yang bersangkutan semata-mata karena memang manusia seharusnya saling menolong. Jadi terima kasih atas tawaran Tuan dan mohon maaf kami tidak bisa menerima seluruh materi yang Tuan berikan dan tawarkan. Di sela-sela perbincangan antara petani dengan saudagar kaya itu, terlintas anak lelaki sambil bertanya, saudagar kaya itu bertanya, siapakah anak itu? Itu tidak lain adalah anak saya. Akhirnya saudagar kaya itu menawarkan, apakah boleh saya membantu menyekolahkan anak itu? Setelah berpikir sejenak, petani itu mengiyakan. Akhirnya anak itu disekolahkan di sekolah kedokteran yang sangat terkenal di Inggris, namanya Saint Mary. Beberapa tahun kemudian, anak petani kaya ini mengalami sakit radang paru-paru. Ia disembuhkan oleh dokter yang dulu pernah dibantunya. Ia tidak lain adalah Alexander Fleming yang menemukan obat antibiotika penisilin. Dari sana kita dapat memetik satu hal, bahwa seorang anak petani yang tinggal non jauh di desa
bisa menanam karmanya untuk menyelamatkan anak saudagar kaya yang tinggal di kota. Sebaliknya, pada saat yang berbeda, anak petani miskin di desa yang kemudian menjadi dokter dan menemukan obat penisilin, obat antibiotika penisilin, menyelamatkan anak saudagar kaya yang ada di kota, yang bernama Churchill, Perdana Menteri Inggris yang amat terkenal itu. Anda bisa bayangkan bahwa Tuhan menentukan apa yang terjadi di kemudian hari melalui wadah dirinya untuk menanam karma. Yang kedua, saya ingin berikan contoh. Ketika Wasudewa Krishna kecil, dia tahu apa yang akan dialami Drupadi pada saatnya nanti. Ketika Wasudewa Krishna satu saat tangannya luka kena pisau, ya, mungkin karena dia bikin layang-layang ya, berdarah, dia segera berlari mencari Drupadi. Begitu Drupadi melihat seorang anak yang terluka, dengan spontan dia merobek kain sarinya dan membalutnya dengan penuh kasih. Dengan terisak, Drupadi mencoba membalut luka yang diderita oleh anak itu. Dan apa yang terjadi entah beratus tahun kemudian, saat Drupadi dipermalukan di balairung Istanapura, Dursasana yang dengan emosi dan bergairahnya menelanjangi, ditarik 1 meter, 2 meter, 100 meter kain yang membalut Drupadi, tidak habis-habisnya, tidak menunjukkan bahwa badan Drupadi telanjang. Semua itu non jauh dari sana, ternyata Krishna mengangkat ibu jarinya yang pernah dibalut oleh Drupadi. Saya ingin mengatakan lagi, kok bisa dua cerita ini mengalami hal yang sama? Krishna kecil ditolong oleh Drupadi dengan membalutkan, merobek kain sarinya. Dengan tulus dia lakukan semua itu. Seorang petani non jauh di sana membantu seorang anak saudagar yang terjerat lumpur hidup. Kedua-duanya menunjukkan bahwa Tuhan punya rencana besar terhadap kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Tidak ada perbuatan ikhlas yang sia-sia. Kalau dengan bahasa guyon saya, Sekretaris Jenderal Yamapura, namanya Sang Suratma. Beliau bawa kalkulator, beliau bawa mesin ketik untuk mencatat setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan baik atau buruk. Sehingga dengan demikian, maka cerita tadi menambah keyakinan kita semua bahwa sekecil apapun perbuatan baik kita,
pasti akan mendatangkan karma, pahala. Sekecil apapun perbuatan kita, pasti akan menghasilkan pahala. Jika Bapak, Saudara, dan saya menanam jagung, maka yakinlah bahwa kita akan memetik jagung. Kalau kita menanam pete, maka tidak akan mungkin kita memetik durian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah Anda jika diberi kesempatan menanam karma baik, karena Anda sesungguhnya diajarkan menabung kebaikan yang akan dapat dijadikan aset pada saat diperlukan nanti. Inilah pesan moral penting yang ingin saya sampaikan. Mari kita di sisa-sisa hidup kita berusaha secara sistematik untuk senantiasa berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.